dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Naya Aulia, dan dua rekan saya yang bernama Deno Setia dan Nia Hardianti. Di sini kita akan mempelajari tentang topologi jaringan. Jadi, apa sih topologi jaringan? Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu jaringan. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, jenis topologi yang dipilih itu akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Maka dari itu, kita perlu mencermati terkait tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis topologi jaringan, dimulai dari topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang kemudian beberapa komuter dihubungkan pada kabel tersebut. Secara sederhana, topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminating resistance. Karakteristik dari topologi bus ini yang pertama yaitu node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua yaitu sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga sangat ekonomis dalam biaya, dan yang terakhir paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus yang pertama yaitu topologi yang sederhana, yang kedua kabel yang digunakan sedikit, yang ketiga biaya lebih murah, dan yang keempat cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kekurangan dari topologi bus yang pertama yaitu traffic atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat bus. Yang kedua, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang ketiga, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi star. Topologi star atau topologi bintang merupakan susunan yang menggunakan lebih banyak kabel daripada bus, dan karena semua komputer dan perangkat terhubung ke central point. Karakteristik dari topologi star yang pertama, setiap komputer terkoneksi ke perangkat terminal. Yang kedua, jika salah satu komputer mengalami masalah koneksi, maka komputer yang lain tidak akan terkena dampaknya. Yang ketiga, setiap data yang dikirim oleh salah satu komputer akan melewati terminal terlebih dahulu, baru kemudian sampai pada komputer tujuan. Oke, lalu sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihan topologi star yang pertama adalah karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, kegagalan komunikasi mudah untuk ditelusuri. Dan yang terakhir, kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. Kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Lalu, kekurangan. Yang pertama adalah boros dalam penggunaan kabel. Yang kedua, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, kondisi hub harus tetap dalam kondisi baik. Dan yang terakhir, bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Oke, sekarang kita akan masuk ke topologi ring. Dimulai dari pengertian topologi ring. Jadi, topologi ring adalah suatu bentuk struktur jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya. Lalu, karakteristik dari topologi ring sendiri yang pertama, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Lalu yang kedua, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah. Dan yang terakhir, jika salah satu node rusak, maka seluruh jaringan tidak dapat berkomunikasi. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Yang pertama, kelebihan dari topologi ring yaitu mudah untuk dirancang, memiliki performa yang baik, mudah untuk melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan, serta hemat kabel. Sedangkan untuk kekurangan dari topologi ring yaitu pertama, peka terhadap kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan cincin ganda atau dual ring. Yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Dan yang terakhir, kinerja komunikasi dalam jaringan tergantung pada jumlah titik atau node. Topologi tree. Pengertian dari topologi tree adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang memiliki struktur mirip pohon atau tree.
Karakteristik dari topologi tree ini yang pertama yaitu memiliki tingkatan jaringan, yang kedua memiliki rangkaian saluran yang berbentuk seperti pohon, yang ketiga pengiriman data harus melalui hub, yang keempat dua node yang terhubung hanya memiliki satu koneksi bersama, dan yang kelima memiliki kabel utama yang menghubungkan jaringan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Kelebihan dari topologi tree yang pertama adalah struktur terorganisir, yang kedua skalabilitas tinggi, yang ketiga mudah untuk dikembangkan, yang keempat mudah untuk ditambahkan perangkat baru, dan yang terakhir tahan dari gangguan dan manajemen yang baik. Lalu kekurangan dari topologi tree yang pertama adalah biaya instalasi mahal, yang kedua kompleksitas pengelolaan, yang ketiga rentan terhadap gangguan, yang keempat kinerja jaringan lambat, yang kelima proses instalasi rumit, dan yang terakhir troubleshooting yang sulit. Nah, yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan jaringan yang menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatkan jumlah sentral yang telah terpasang. Lalu ada karakteristik topologi mesh. Yang pertama, memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Dan yang terakhir, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Yang pertama yaitu keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua yaitu terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga yaitu relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan dari topologi mesh yang pertama yaitu sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua yaitu biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Jadi itu tadi beberapa penjelasan dari kami terkait topologi jaringan dalam telekomunikasi. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.